Perkenalkan, nama saya Z Fajrul Falah, NPM 18144200110. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum saya di SMP Mataram di mata kuliah Pemahaman Individu Teknik Tes. Program Sarjana Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Baik, yang pertama yaitu ada daftar lampiran. Daftar lampiran di sini yang akan ditampilkan. Baik, yang pertama ada daftar lampiran yang akan ditampilkan pada slide video sebagai berikut. Ya, terima kasih. Yang pertama ada lampiran surat balasan dari sekolah SMP Mataram Kasihan. Yang selanjutnya itu ada foto-foto saya dengan guru BK, yaitu dengan Ibu Lingga namanya ya. Nah, terus yang pertama yaitu ada langsung pada intinya aja. Yang pertama yaitu pertama-tama saya perkenalkan mengenai nama tempat praktikum, yaitu SMP Mataram Kasihan. SMP Mataram merupakan salah satu SMP yang favorit swasta, SMP swasta favorit di Kabupaten Bantul yang merupakan yayasan GUPI. Nah, alamatnya sendiri yaitu ada di SMP Mataram ini beralamatkan di Jalan Ambar Binangun, Kalipakis, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Nah, yang pertama yaitu yang selanjutnya kondisi tempat praktikum. Nah, gambaran secara umum mengenai kondisi fisik sekolah SMP Mataram itu termasuk sudah komplit karena termasuk ruang kelas, terus kantor OSIS itu sudah memadai dan sudah ada semua. Nah, kurang lebih itu seperti ruang kelas untuk siswa itu ada 14 kelas. Yang kelas 7 itu ada 5 kelas, yang kelas 8 ada 5 kelas, terus untuk kelas 9 itu ada 4 kelas. Sehingga kapasitas siswa yang jumlahnya 493 itu cukup, memadai, ditambah dengan ruang guru dan ruang BK, terus termasuk kamar mandi, musola, laboratorium, tempat parkir juga itu ada. Nah, ada lapangan serbaguna juga. Nah, itu biasanya dipakai untuk upacara, lapangan voli, lapangan futsal. Nah, itu kondisi secara fisik. Nah, terus ada perpustakaan juga. Nah, terus yang selanjutnya ada kondisi non fisik. Nah, kondisi non fisik ini sumber daya manusia tempat praktikum. Nah, untuk SDM-nya sendiri sekolah SMP Mataram ini untuk tenaga pendidiknya jumlahnya itu ada 32. Yang PNS itu ada 9 orang, GTY atau guru tetap yayasan itu jumlahnya ada 5 orang, dan GTT ada 18 orang untuk karyawannya. Adapun untuk struktur organisasi sekolah SMP Mataram itu ya seperti biasanya ada kepala sekolah, yaitu yang dipimpin oleh Bapak Hanjunanto MPD, dan ada tata usaha juga. Terus wakil kepala sekolah itu Susi Mulitati,
Terus yang selanjutnya ada koor keagamaan, itu ada Dr. Andus Sudiono. Terus waka kurikulum yaitu ada Rini Widayanti. Waka kesiswaan ada Dr. Andus Ngatija. Terus waka humas ada Pak Rodian. Terus sarana prasarana ada Muhammad Wahyudi SPD. Selanjutnya ada pustakawan Dr. Andos Sudiono. Terus yang megang laboratorium juga itu ada Bapak Asih Prianya Jati. Terus sama Bapak Asih ini memegang laboratorium dan UKS. Nah, yang selanjutnya ada guru BK-nya. Guru BK-nya itu ada 2. Yang pertama yaitu ada Ibu Lingga SPD, dan yang kedua itu ada Ibu Wiwi Eka Wati SPD. Nah, untuk wali kelasnya itu ada 15 orang. Nah, terus ada guru mata pelajaran itu ada 29 orang. Nah, terus peserta didiknya itu yang laki-laki ada 239, dan yang perempuan itu ada 200 siswi. Nah, berarti total itu ada 439. Nah, di sini saya itu melakukan wawancara sama guru BK itu mengenai permasalahan apa aja sih Bu yang sering dihadapi siswa selama tahun terakhir. Nah, begitu. Nah, di SMP Mataram ini karena sekolahnya swasta, jadi yang mendominasi masalahnya yaitu penyemangat belajarnya itu kurang adanya motivasi dari orang tua si siswa, tidak disiplin dalam belajar. Untuk kedisiplinannya sendiri itu sebenarnya presentasinya sedikit, seperti datang ke sekolah terlambat, terus biasanya sudah menjadi rutinitas jam 7 sudah ada di sekolahan. Nah, itu siswa-siswa itu pada datang terlambat seperti lebih 5 menit, 10 menit. Nah, untuk penyemangat belajarnya itu memang kurang sih di situ, karena ada beberapa siswa yang kurang. Nah, untuk motivasi belajar karena pengaruh orang tua juga. Nah, di situ guru BK juga selaku guru BK harus membantu juga. Nah, yang selanjutnya solusi permasalahan apa yang pernah dilakukan di lembaga tempat praktikum. Nah, solusinya ketika ada satu permasalahan guru BK biasanya itu berkolaborasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan juga kepala sekolah. Jadi contohnya itu semisal ada siswa yang bermasalah, maka urutan penanganannya itu tidak langsung ke guru BK, melainkan ada urutannya, seperti wali kelas dulu, terus lalu ke guru mapel dulu, terus ke wali kelas, terus ke guru BK. Kalau guru BK nggak bisa ya lebih tinggi lagi ke kepala sekolah. Nah, itu juga biasanya tergantung permasalahannya seperti apa. Kalau masalah mengenai siswa tidak tertib dalam proses belajar mengajar, itu bisa cukup bekerja sama dengan guru mata pelajaran. Nah, dan apabila guru mata pelajaran atau wali kelas itu bisa mengatasi permasalahan tersebut, ya cukup di wali kelas atau guru pelajarannya saja. Nah, begitu. Akan tetapi apabila masalahnya berat, maka biasanya diganti dulu oleh wali kelas, guru BK, kepala sekolah, dan atau bisa diinformasikan ke orang tua siswa tersebut yang bermasalah, siswa yang bermasalah tersebut. Nah, yang selanjutnya ada pelaksanaan dan hasil survei. Yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan layanan BK berdasarkan hasil analisis permasalahan dan pengembangan SDM. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi siswa selama 1 tahun terakhir ini,
bahwa ya seperti tadi siswa itu bermalas-malasan atau kurang motivasi dalam belajar itu biasanya itu faktornya itu dari faktor lingkungan. Nah, itu juga faktor lingkungan juga eh, berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam hal ini sebagai guru BK itu harus bisa untuk memberikan bantuan terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh siswanya. Nah, yang selanjutnya yaitu saran pemahaman individu tes. Nah, sasarannya adalah siswa kelas 8. Karena siswa yang kelas 8 itu kan tergolong siswa yang ABG. Nah, lagi nakal-nakalnya siswa itu di kelas 8, apalagi masih ABG gitulah. Nah, yang mengalami masalah terkait semangat belajar, kurang memberikan bantuan berupa layanan informasi kepada klien atau siswa agar dapat memahaminya. Nah, layanan informasinya itu seperti apa? Ya, seperti layanan informasi yang ditempel di majalah dinding di sekolah tersebut ya. Nah, terus teknik pelaksanaan survei. Untuk teknisnya terhadap siswa yang mengalami masalah semangat belajar kurang ini, yang semangat belajarnya kurang ini, kita sebagai calon konselor akan mencoba melakukan dengan menggunakan layanan dasar untuk memberikan pemahaman kepada siswa atau klien dengan bidang layanan belajar serta menggunakan metode bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal kepada siswa kelas 7 atau kelas 8 SD SMP Mataram Kasihan, dengan melibatkan pihak yang lain juga untuk membantu dalam mengawasi siswa agar pelaksanaannya lebih efektif. Misal masalahnya itu di guru mapel. Nah, di guru mapel itu melaporkan kepada guru BK. Nah, di guru BK itu di guru BK-nya itu melakukan bimbingan klasikal. Nah, setelah itu guru BK-nya ke guru mapel, ibu atau bapak, tolong ini diawasi siswa ini apakah ada perubahan atau malah dia tambah buruk. Nah, begitu. Yang selanjutnya yaitu agar pelaksanaannya lebih efektif, nah calon konselor akan melakukan evaluasi. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menghadapi masalahnya, apakah masalah siswa itu berhasil atau tidak, apakah masalah siswa itu bisa terselesaikan atau tidak. Nah, maka kita akan menindaklanjuti untuk ke tahap selanjutnya. Nah, mungkin itu saja dari pemaparan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nah, saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, baik, yang terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.